Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran. Kali ini kita akan membahas topik mengenai integral parsial. Baik, ada beberapa persamaan integral yang membutuhkan metode-metode tersendiri seperti pecahan parsial ataupun metode substitusi. Kali ini untuk integral yang seperti terlihat pada kotak adalah integral ln x dx. Itu salah satu integral yang membutuhkan yang disebut dengan integral parsial. Nah, namun demikian sebelum kita menyelesaikan ini, maka terlebih dahulu saya akan merumuskan apa itu integral parsial. Jadi integral parsial itu awalnya berasal dari diferensial parsial, dimana kita ketahui bahwa misalkan ada sebuah fungsi u ya kali v, maka menurut diferensial parsial maka kita dapatkan ini adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen ya, tambah v kali u aksen. Nah, sehingga kalau ini bisa kita nyatakan sebagai v dikali u aksen sama dengan uv dikurang u kali v aksen. Nah, ini kalau kita buatkan dalam bentuk integral, karena di sini ada aksen, di sini juga ada aksen, jadi ini biasanya kita sebutnya v du ya, v du karena integral diferensial, kemudian u kali v kurang u dv. Nah, inilah yang kita sebut sebagai integral parsial. Jadi formulasi integral parsial. Nah, baik, kita coba menyelesaikan persamaan integral di atas, di mana dinyatakan sebagai bahwa ln x dx. Nah, untuk hal ini maka kita tidak bisa langsung menggunakan integral parsial, karena kita harus memisalkan dulu. Yaitu ln misalkan set sama dengan ln x ya, set sama dengan ln x, sehingga kita dapatkan d set sama dengan 1/x dx. Nah, tentunya kita dari sini kita dapatkan bahwa x itu tak lain adalah e pangkat set ya. Nah, dengan demikian maka kalau kita gunakan permisalan tersebut, maka ln x dx itu menjadi kita langsung ganti ln x sama dengan set ya, integral ya, ln x sama dengan set ini, kemudian dx itu sendiri adalah x dz. Jadi x dz langsung kita ganti x nya dengan e pangkat set, sehingga kita dapatkan e pangkat set dz. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral set e set dz dengan menggunakan integral parsial. Nah, tentu di dalam memilih kategori-kategori ini, karena kita harus ketahui ini bagian. Jadi kalau kita lihat polanya, pola ini dengan pola ini yang kita sebut dengan bagian du ya, u aksen, dan ini yang kita sebut dengan bagian v ya.
Itu yang kita sebut dengan bagian V. Jadi kita ingin menentukan UV dengan UDV. Nah, yang di sini kita belum tahu yang mana kita mau, jadi kita selesaikan dulu dengan menggunakan integral parsial. Nah, tentu kita harus menentukan mana titik U. Apakah ini adalah titik U dan ini titik DV, atau sebaliknya, E-nya set E pangkat set adalah U dan D-nya adalah DV. Jadi ada aturan tersendiri bahwa usahakan memilih integral DV. Jadi yang pertama kita tentukan adalah DV yang mudah diintegrasikan pada saat itu, ya, yang mudah diintegrasikan pada saat itu. Jadi saya misalkan ini V sama dengan DV, ya. Jadi kita harus menentukan DV ya, DV ini yang kita harus tentukan, DV. Jadi DV nya yang harus kita tentukan yaitu E set. Mengapa kita menentukan E set D set? Karena itu yang mudah diintegralkan. Karena untuk menentukan V, maka ini yang diintegralkan. Jadi integralnya sama dengan E pangkat set, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita menentukan bagian U. Nah, bagian U-nya itu sama dengan, jadi bagian U-nya itu sama dengan adalah set, sehingga kita dapatkan DU sama dengan D set. Sudah. Jadi kita sudah menentukan DV, VU, dan DU. Nah, tinggal kita menerapkan kembali aturan parsial, sehingga saya tidak apa-apa dituliskan dulu ini ln X dx. Tetapi setnya ini nanti dalam bentuk fungsi X. Kita nyatakan dulu dalam sebagai fungsi set. Nah, kita mulai dulu dari U kali V. Berarti U kali V. Jadi U kali dengan V. Jadi ini U, ini V. Berarti tentu adalah set kali E P pangkat set. Ya. Kemudian dikurang integral P DU. Mana P? P-nya ini dan DU-nya D set. E set D set. Ya, oke. Selanjutnya kita tulis set sama dengan E pangkat set dikurang integral E pangkat set adalah E pangkat set ditambah C. Dengan demikian kita menemukan integral ln set ln X dx dengan memasukkan nilai-nilai set, di mana nilai set itu adalah ln X. Maka integral ln X dx itu setnya sama dengan ln X. Oke. Kemudian E pangkat set itu adalah ln X, oke, dikurang E ln X ditambah C. Oke. Nah, E ln X itu sama dengan X, ya. Jadi E ln X itu sama dengan X. Jadi ini dengan ini sama saja dengan X. Jadi kita dapatkan ln X, ya. Saya kurung dulu supaya bagus. Kurang kali X dikali dengan X. Sehingga X-nya bisa keluar, X dalam kurung ln X kurang 1, ini ditambah C, ditambah C. Maka inilah hasil daripada integral ln X dx. Nah, namun demikian saya ingin memberikan dulu catatan sedikit. Kenapa bisa bahwa E ln X sama dengan X. Jadi saya tulis misalkan Y sama dengan E ln X, ya. Y sama dengan E ln X. Oke. Kemudian saya lenkan di sebelah kiri sama dengan ln Y. Tentu di sebelah kanan juga saya lenkan E ln X. Oke. Sehingga kita dapatkan ln Y ini pindah karena pangkat, jadi ln X, ya, kali ln E. Nah, ln E itu adalah 1, karena saya bikin catatan sedikit lagi supaya mudah dimengerti.
Jadi logaritma natural itu, jadi ln E itu bilangan pokoknya E log E. Jadi E log E. Jadi E log E itu sama dengan 1. Jadi sama dengan jadi logaritma natural itu adalah ln E adalah E log. Jadi ln itu adalah ini, bagian ini. Nah, sehingga E log E sama dengan 1. Dengan demikian kita dapatkan ln Y sama dengan ln X. Ln Y berarti Y sama dengan X. Y itu sendiri dari mana? Y itu sendiri adalah E ln X sama dengan X. Dengan demikian E ln X itu sama dengan X. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang menyelesaikan integral ln X dx dengan menggunakan integral parsial. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.